Halo guys, balik lagi nih sama gue. Nah, di video kali ini gue akan bahas film Midsommar. Tentang apa sih? Jadi Midsommar ini adalah film yang tentang sekelompok remaja yang menghadiri sebuah festival yang diadakan selama 90 tahun sekali. Nah, tapi mereka nggak tahu nih apa yang bakal terjadi sama mereka di sana. Jadi, daripada penasaran nih, kita masuk aja ke dalam ceritanya. Enjoy! Cerita dimulai oleh seorang gadis yang bernama Denny yang sedang berduka karena kehilangan saudarinya nih. Saat sedang tidur, Denny dibangunkan oleh kekasihnya Christian yang meminta izin untuk menghadiri pesta bersama teman-temannya. Di pesta itu, teman-teman Christian membahas rencana kepergian mereka ke sebuah tempat di Swedia untuk meneliti sebuah acara ritual kuno di sana yang dilaksanakan selama 90 tahun sekali. Si Dani awalnya maksa si Christian untuk gak pergi nih, tapi si Christian tetap maksa juga untuk ingin pergi. Hingga pada akhirnya, si Dani izinin Christian pergi dengan syarat dia juga ikut pergi bersama Christian. Dan tibalah perjalanan mereka ke Swedia. Mereka menuju ke titik pertama nih, sebuah ladang. Dan di sana sudah banyak terdapat orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam acara itu. Termasuk keluarga salah satu teman mereka, Pele, yang emang udah beberapa kali melakukan acara ini. Nah, saat mereka sedang santuy-santuy gitu ya, tiba-tiba Dani ini kayak ngerasa aneh gitu sama dirinya, nggak nyaman. Sampai pada akhirnya, dia coba jalan-jalan sendiri dan berakhir di sebuah gubuk gitu. Nah, di dalam gubuk itu, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang ngikutin dia sampai dia lari, terus dia pingsan. Ternyata nih, si Dani ini cuma mimpi, terbangun saat Christian membangunkannya. Dan kemudian, mereka pun bergegas ke tempat yang dituju, yaitu tempat dilangsungkannya acara ritual. Saat sampai, ternyata di sana tempatnya tuh seperti sebuah pedesaan gitu. Rapi, bersih, indah lah pokoknya. Dan di sana juga, orang-orang mengenakan pakaian yang sama. Gak ada yang aneh sih dari tempat ini. Jadi kayak tempat yang menyenangkan gitu ya. Bahkan banyak anak kecil yang juga lagi bermain di sana. Dan kemudian, mereka berkeliling juga nih. Tapi banyak juga kayak lukisan atau tulisan dinding yang agak aneh gitu. Tapi di hari pertama masih aman lah ya. Nextnya di hari kedua, mereka berkumpul di sebuah meja makan. Lalu datang nih seorang kakek dan nenek. Anehnya, baju mereka ini berbeda dari orang-orang di sini. Gak ada yang aneh nih awalnya, sampai si kakek dan si nenek ini dibawa atau diangkat gitu menggunakan kursi. Mereka dibawa nih ke sebuah tebing, dan ternyata mereka melakukan ritual yang sangat mengerikan. Yang dimana si kakek dan si nenek itu melompat dari tebing atas kehendaknya sendiri. Bahkan si kakek pas jatuh itu dia gak tewas. Tapi ada yang membawa sebuah palu untuk mengakhiri hidupnya si kakek. Wah, gila sih ini. Nah, si Dani dan teman-temannya ini kan mulai panik dan ngamuk, nanyain apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketua di sini nih, dengan santuy ngejawab kalau ini adalah proses yang normal di acara adat ini. Setelah kejadian mengerikan itu, mereka pun kembali ke desa. Di sini Dani panik kan sama kejadian tadi. Lalu ia membereskan barang-barangnya buat pergi dari tempat ini. Tapi pada akhirnya, si Pele datang nih ke dia, ngejelasin bahwa ini hal yang normal. Karena yang melakukan hal tadi itu memang dari persetujuan sendiri, alias gak ada paksaan dari siapapun. Saat malam hari, saat si Denny sedang tidur, ia terbangun dan mendapati teman-temannya termasuk Christian pacarnya nih, meninggalkan ia sendirian di tempat itu. Tapi ternyata itu semua cuma mimpi. Namun, pas pagi harinya, ada seorang gadis yang bertingkah aneh nih. Gadis itu meletakkan sebuah benda di bawah tempat tidur Christian. Keesokan harinya, saat mereka seperti biasa berkumpul di ladang, tiba-tiba nih ada seorang warga di sana berteriak kepada si Mark karena dia kencing di pohon keramat milik warga di sana. Dan pada hari itu juga nih, mereka memiliki kesibukan masing-masing. Denny yang diajak untuk membantu memasak di dapur, Josh yang sedang membahas sesuatu bersama tokoh agama, dan si Mark nih yang gak tahu mau ngapain. Setelah itu, mereka lanjut makan nih seperti biasa. Tapi kalau kalian perhatiin, di sini minuman si Christian itu beda sama yang lain. Bahkan, dia mendapati ada rambut di minumannya. Kalian pasti tahu lah ya, minumannya berwarna merah karena apa? Kalau kalian perhatiin lukisan pas pertama mereka datang. Tapi, si Christian ini nggak sadar sama hal itu. Dan juga nih, saat si Mark sedang makan, tiba-tiba dia diajak pergi oleh seorang gadis di sana.
Dia pun mau, mungkin dikira bakal dapat jackpot gitu. Lalu pas malam harinya, si Josh ini pergi untuk foto-foto kitab yang tadi pagi ia bahas bersama salah satu tokoh agama. Tapi pas lagi asik foto-foto nih, dia ngelihat bayangan Mark. Terkejut dong dia, nyuruh Mark untuk diam dan menutup pintu biar gak ketahuan. Tapi si Mark ini cuma diam aja, gak gerak gitu. Sampai pada akhirnya ada orang yang memukul kepala si Josh sampai terjatuh. Dan tahu apa? Orang itu ternyata memakai kulit wajahnya si Mark. Gila ya, berarti udah mulai aneh nih warganya. Besoknya, si Mark sama si Josh ini udah hilang. Tapi si Christian ini kayak masih mikir aman-aman aja. Dan ketua di sana juga bilang kalau buku suci milik mereka hilang. Bertepatan dengan hilangnya si Josh juga. Jadi kayak si Josh ini nih dikambing hitamkan gitu ya, sebagai pencuri. Jadi, tinggal si Danny dan si Christian aja nih yang masih tersisa di situ. Dan si Danny nih disuruh ikut untuk bergabung bersama para gadis di sana untuk menari. Sedangkan si Christian diinterogasi mengenai keberadaan Josh yang dituduh mencuri buku suci, yang kemudian kabur. Kemudian, si Josh ini kembali ke tempat latihan Danny. Nah, di sini dia didatangi oleh seorang gadis yang genit sama dia. Dan kemudian, si Danny juga tanpa diduga-duga seperti dijadikan ratu oleh para warga di sini. Dan mereka pun melanjutkan makan bersama. Tapi, saat acara makan itu, si Christian ini merasa aneh sama dirinya. Dan ternyata, dia sadar kalau dia ini kayak semacam dikasih obat. Tapi udah terlambat, dia udah gak bisa apa-apa. Kemudian, si Danny ini diajak pergi untuk melanjutkan ritualnya. Dan si Christian ini malah diajak ke sebuah tempat yang dimana di dalam sana terdapat wanita tanpa busana yang ternyata selama ini udah ngasih ramuan ke dia. Kalau bahasa Gus Samsudin mah, dikasih pelet gitu. Lalu nih, si Christian dan wanita itu pun kemudian prot-prot. Tapi, tahu apa yang freaknya? Saat mereka prot-prot, mereka disaksikan sama beberapa orang. Terus saat si cewek ngedesa gitu, desanya diikuti sama orang di sana. Anjir lah, ini creepy banget sih. Kemudian, si Dani ini pulang dari acara ritual tadi ya. Nah, pas banget, cemas kau dek. Si Dani ini ngelihat pacarnya lagi skidi papap di sana. Kaget lah, dia nangis kan. Tapi, sama kayak kejadian tadi, pas si Dani nangis, beberapa orang di sana juga malah ngikutin tangisannya dia. Ini lebih horor daripada jumpscare di film-film setan, kalau menurut gua. Pas si Christian udah mulai sadar nih sama kelakuannya, dia panik. Terus lari gitu keluar tempat tadi ya. Pas dia berada di luar, dia ngelihat kaki yang terkubur. Hingga akhirnya, dia lari ke sebuah rumah gitu. Dan kirain aman, ternyata di sana ia nemuin mayat lainnya. Dan di sana juga, ia malah kena tangkep nih. Kemudian si Christian ini terbangun di tengah-tengah acara yang lagi berlangsung. Pada bagian ini, si Danny ini udah seperti ratu bagi mereka, mengenakan pakaian dan mahkota yang terbuat dari bunga-bungahan. Nah, pas pada bagian ini, ternyata ketahuan nih kalau si Pele memang jahat. Salah satu bagian dari mereka yang tugasnya ngebawa darah baru datang ke kelompok ini untuk dijadikan korban. Dan ternyata, tujuan dari ritual ini adalah untuk mempersembahkan nyawa dari 9 orang. Dari 9 orang itu, udah termasuk Christian bersama teman-temannya. Dan kemudian, mereka dikumpulkan di dalam sebuah tempat. Termasuk Christian nih, yang dimasukkan ke dalam tubuh beruang. Dan kemudian, mereka membakar 9 orang di sana termasuk Christian yang masih hidup. Gila, dibakar hidup-hidup cuy. Kemudian, mereka menyaksikan acara itu. Termasuk Danny yang menangis, yang dimana tangisannya ini diikuti sama orang-orang itu. Dan di akhir scene, Danny pun tersenyum, dan film Midsommar pun berakhir. Jadi gimana guys? Masih pengen kepo ngeliat acara ritual-ritual kuno di negara atau tempat yang kalian tidak ketahui? Jadi itulah alur cerita dari film Midsommar. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk ngebantu perkembangan channel ini. Gua Awang izin pamit, sampai ketemu di film lainnya. Bye!